Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk pengalaman pertama bagi kita semuanya untuk mengikuti kelas filsafat ilmu secara asinkronus. Ya, boleh saya tulis di sini lagi. Asinkronus, ya. Jadi model ini saya sebut dengan video teaching. Ya, jadi nanti akan beberapa pertemuan ya, terutama ketika memang event yang berkenaan dengan atau beririsan dengan jadwal Anda itu tidak bisa saya tinggalkan. Jadi nanti saya ganti dengan kelas video teaching ya, atau asinkronus. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu sebelum Anda memulai mengikuti perkuliahan pertama ini, kedua sebenarnya ya, minggu yang lalu kita sudah punya kelas meskipun secara singkat. Nah, Anda perlu tetap membaca Bismillah, kemudian memulai dengan membaca surat-surat pendek ya dari juz Ammah. Nah, baru kemudian Anda memulai untuk menonton atau mengikuti video teaching ini. Nah, mata kuliah kita ini adalah tentang filsafat ilmu ya. Sebentar, ini saya agak sedikit fokus gitu ya. Saya sudah memperkenalkan diri saya kira ya minggu yang lalu, atau kalau belum ya Anda ini cari di Google Scholar ya, Google Scholar ya. Nah, kemudian browsing nama saya lah ya, nama saya ini ya, Wahid Ridwan. Nah, nanti insya Allah Anda akan memahami dan bisa membaca siapa saya. Oke, untuk mempercepat biar Anda tidak terlalu bosan dan lama nanti menonton di video YouTube-nya ya. Jadi ini yang telah saya minta pada Anda di WhatsApp group itu ya. Ada film Kung Fu Panda ya, yang gambar ini ya. Kemudian ada tokoh-tokoh filosof yang tentu sangat ternama ya. Kalau beberapa Anda sudah mencoba menyelami dan menyukai tentang filsafat ya, meskipun masih SMA pada saat-saat kemarin, nah tentu Anda akan banyak mengenal nama ini ya. Ada namanya Socrates ya, beliau yang ini yang pertama. Kemudian ada namanya Plato ya, nah, ini yang kedua. Kemudian ada yang namanya Aristoteles ya, Aristoteles. Nah, apa sih Pak maksudnya, kenapa harus diperkenalkan dengan orang-orang ini? Nah, ini nanti akan selalu kita sebut di dalam mata kuliah itu. Kemudian gambar yang ketiga ini itu adalah para filosof Islam ya. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun yang paling terkenal itu ya di dalam ilmu sosial ya, meskipun beliau juga ahli dalam bidang fisika. Tentu nama-nama itu juga akan sering kita bahas, kita akan sebut ya di dalam perkuliahan tentang filsafat ilmu ini. Apa relevansinya? Ada video Kung Fu Panda, ada nama-nama besar filosof Eropa ya, Yunani terutama di abad-abad 18-an ya. Kemudian tentu ya tokoh-tokoh Islam. Nah, nanti semua itu ya akan kita bisa gali dari sumber bukunya yang ini ya. Jadi kalau yang filosof Islam tadi itu ada di buku ini, nanti saya share ya ke Anda, The History of Philosophy in Islam ya, yang mengarang orang Belanda ya, tapi sudah diterjemahkan, translated by Edward Jones. Kemudian yang tadi ya para filosof Eropa
itu ada di dua buku ini ya, Philosophy of the Social Science ya, filsafat dalam ilmu sosial, dan juga sama ini Social and Political Philosophy ya, filsafat di bidang sosial dan politik ya. Saya kira tiga buku ini tentu sangat penting ya, yang akan bisa memberikan banyak manfaat dan keilmuan pada kita. Nah, itu secara garis besar apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah filsafat ilmu. Nah, sekarang kita mulai dari hal yang paling mendasar ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika kita membicarakan, membahas, mengkaji gitu ya tentang filsafat ilmu, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah what is philosophy ya, apa sih itu filsafat gitu ya. Mungkin beberapa Anda suka yang melihat di media-media sosial itu ya, ada tokoh yang sangat digandrungi ya oleh kaum milenial terutama ya, karena logika yang disampaikan itu mudah diterima oleh nalar dan klop gitu ya dalam pemikiran gitu ya, di dalam opini, di dalam asumsi gitu. Karena apa? Karena dia menggunakan filsafat, dia ahli filsafat, dia pinter merangkai kata ya, premis itu ya, hubungan sebab akibat dan lain-lain itu menjadi sebuah klaus yang mudah dicerna seperti itu ya. Nah, itu ada di dalam filsafat. Oke. Sebagai pengantarnya ya, introduction ini ya, saya baca sedikit saja di kalimat pertama dan kedua itu, semua bidang studi ya, semua bidang studi, termasuk bidang studi yang Anda ini geluti ya, ilmu komunikasi ya, berada di rumpun ilmu sosial gitu ya, dimulai sebagai upaya pasti untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini yang kemudian kita akan terus menerus ya, seperti anak kecil gitu ya, ketika menanyakan sesuatu belum mendapatkan jawaban yang pas, maka dia kemudian bertanya lagi ya, itu apa, mengapa ada itu ya, bagaimana itu terjadi gitu, apa penyebabnya itu terjadi gitu. Jadi terus gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan sampai kemudian si anak ini ya mendapatkan sesuatu yang di dalam logika berpikir dia itu sudah menjawab itu ya. Nah, itulah dimulainya dari semua bidang studi ya. Jadi selalu diawali dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, nanti akan berkembang misalkan di bidang teologi, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan berkenaan dengan masalah keagamaan, atau kemudian di bidang lingkungan atau apapun ya, bidang studi itu atau program studi itu kan banyak ya. Di FISIP saja ya ada berapa itu ya, ada komunikasi ya, ada kesejahteraan sosial, seperti saya ada di hubungan internasional, ilmu politik. Nah, jadi selalu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, itulah yang kemudian it leads to ya, itu merujuk ya, leading gitu ya, merujuk kepada sebuah jawaban-jawaban yang kemudian menimbulkan atau mengakibatkan jawaban ya. Apa kalimat yang pas ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya terus merujuk kepada sebuah jawaban-jawaban yang kemudian dari jawaban-jawaban itu nanti dia akan menjadi sebuah kesimpulan, itulah kira-kira ya. Jadi
misalkan nanti Anda sudah semester 3 atau 5 gitu ya, agak sedikit lanjut gitu, Anda akan mempelajari tentang metodologi penelitian. Nah, intinya juga nanti akan sama seperti itu. Jadi ketika Anda mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, nanti juga akan saya singgung sedikit di dalam mata kuliah ini, itu selalu diawali dengan ya, namanya RQ ya, atau research question ya, rumusan masalah di dalam bahasa Indonesia itu. Jadi masalahnya apa? Nah, ketika Anda membuat rumusan masalah, ya berarti Anda akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Ya, dimulai dengan upaya ini tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian ada jawaban, pertanyaan lagi, ada jawaban lagi, sampai kemudian membuat sebuah kesimpulan. Nah, kira-kira begitu bagaimana nanti filsafat itu ya muncul ya. Filsafat itu menjadi pendekatan di dalam sebuah keilmuan, dalam konteks ini keilmuan sosial. Oke, pengantarnya di situ dulu ya. Ini nanti Anda baca lagi berikutnya. Nah, sebelum kita jauh ya melangkah dari apa yang tadi dalam pengantar sudah saya sampaikan ya, kita pahami dulu ya. Mestinya terbalik ini ya, mungkin begitu ya, maksudnya kita akan membahas definisi dari kata filsafat itu. Ya, jadi Pak mestinya diberitahu dulu filsafat itu apa, baru kemudian ada penjelasan lebih lanjutnya ya. Tapi oke, tak apa-apa. Arti kata filsafat ya. Ini Anda fokus yang di sini nanti ya dibacanya ya. Berasal dari dua kata ya. Filsafat itu adalah berasal dari bahasa Yunani ya, kata phila yang artinya cinta, dan Sophia, kalau ada yang punya nama Sophia atau perempuan ini ya, tak mungkin laki-laki namanya Sophia, yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan ya. Jadi kalau definisi secara literal, filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan ya. Phila artinya cinta ya, Sophia safat tadi itu ya, artinya kebijakan atau pengetahuan. Jadi filsafat itu ada cinta kebijakan, itu paling basic secara harfiah ya. Nah, kemudian ilmu apa ya? Ilmu itu adalah rangkaian metode pemikiran, penelitian gitu ya, pendekatan ya, yang kemudian menjadi sebuah konsensus gitu ya, para ahli ya, itu ilmu gitu. Kemudian ketika digabung menjadi ilmu filsafat ya berarti ilmu yang mempelajari tentang bagaimana implementasi ya, environment ya, lingkungan dari cinta kebijaksanaan itu. Jadi ketika orang itu berfilsafat ya berarti orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang mencintai tentang kebijaksanaan gitu. Makanya ngelihat ketika para tokoh-tokoh ini ya, Anda coba melihat betapa bijaksananya gurunya ya, Kungfu Panda itu ya, yang adalah seekor kura-kura yang saya gunakan di halaman pertama tadi itu. Jadi ini ada maknanya ya. Jadi mengapa saya mengambil kura-kura ini ya, turtle ini ya, ini ada maknanya bagaimana simbolisasi ya dari seekor kura-kura ini kemudian dihubungkan dengan apa yang ada di dalam film Kungfu Panda ini dan tokoh-tokoh ini ya. Jangan dibandingkan fisik atau gambarnya, no, tapi filsafatnya ya, the intrinsic
value, ya, nilai-nilai intrinsik yang ada di dalam visualisasi yang saya pakai ini, ya. Oke, kita kembali ke yang definisi tadi ini, ya. Ini sudah berapa menit nih saya cek? Oke, baru 15 menit. Saya kira cukup 20 menit ya, sehingga Anda tidak terlalu lama menontonnya, ya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam di dalam pertemuan yang akan datang, yang insya Allah kita akan laksanakan secara sinkronus atau tatap muka, ya. Jadi secara harfiah, saya ulangi lagi, definisi filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan, ya. Jadi diharapkan memang ketika kita mempelajari filsafat, kita menjadi bijaksana. Siapapun yang mempelajari filsafat, dia akan menjadi lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itu menjadi sebuah kecintaan, ya. Bukan kepura-puraan, ya, yang genuine, ya. Jadi yang betul-betul orisinil, asli, ya. Orang yang bijak itu seperti apa, ya. Orang yang ketika mempelajari filsafat itu, ya, dan tentu, ya, kalau betul-betul secara mendalam dia menjadi seorang filosof, maka dia pasti akan bijaksana, gitu ya. Jadi coba nanti Anda cerita pada saya setelah Anda melihat Kung Fu Panda itu, kesan apa, ya, yang Anda bisa tangkap, ya, antara kura-kura itu, kemudian panda itu, dan mana yang berseteru, ya, lawannya ini yang hitam ini, ya, yang singa ini, bukan singa yang ini, tapi singa yang hitam yang satunya, ya. Tentu Anda paham lah kalau sudah melihat filmnya itu, ya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, saya harapkan Anda mempunyai gambaran yang general dulu, ya, dari pertemuan ini yang saya record, yang saya akan channelkan di YouTube saya, yang Anda nanti bisa lihat. Nah, nanti Anda tolong memberi komentar, ya, di dalam video teaching ini yang akan saya posting di channel YouTube saya, dan linknya akan saya share ke kelompok, ya. Nah, Anda nanti beri komentar, ya, tentang persepsi Anda itu, ya, terhadap mata kuliah ini, ya. Setelah melihat gambaran secara umum ini tadi, ya, kita sudah mendapatkan, ya, secara harfiah makna filsafat, kemudian pengantarnya tadi itu, ya, filsafat itu sebenarnya membawa Anda itu, ya, itu kemana, gitu ya, setelah menyelesaikan mata kuliah ini nanti, ya, seperti itu. Dan bagaimana nanti tentu ada link-link sedikit, ya, ada hubungan-hubungan sedikit dengan metode penelitian, ya, karena bagi Anda tentu sangat penting, ya, untuk mencoba mengakrabi, ya, mencoba mendalami model-model penelitian itu, ya, karena dari penelitian itulah ilmu berkembang, ya, tentu filsafat itu juga berkembang, dan kebijakan itu akan juga berkembang, ya, dari penelitian-penelitian itu. Saya kira demikian, ya, rekan-rekan sekalian. Nanti saya akan beri komentar di dalam pengantar di channel YouTube, ya, dan silakan Anda menontonnya. Boleh berulang-ulang, coba pahami. Kalau yang tidak paham, Anda boleh langsung menuliskan pertanyaannya di dalam chat box-nya YouTube, ya. Nanti saya akan coba lihat, dan saya akan mencoba menjawab juga secara tertulis di dalam channel YouTube itu, ya. Demikian, semoga bermanfaat pengalaman pertama bagi Anda untuk mempunyai kuliah asinkronus dengan saya pada mata kuliah filsafat ilmu ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, wastagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.